Kalau kalian menyukai video-video pembelajaran di channel ini, silakan diberikan like, dan kalau ada yang mau didiskusikan atau mau ditanyakan, silakan isi di kolom komentar, jangan malu-malu. Dan yang terpenting, jangan lupa di subscribe. Ya, subscribe itu mudah, tinggal klik dan gratis. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Nah, kali ini kita akan coba membahas beberapa soal untuk menguji pemahaman kita mengenai himpunan. Dan soal-soal yang kita bahas kali ini seputar subset sama power set. Ya, nanti juga akan ada pembahasan soal-soal materi himpunan yang lain. Oke, kita mulai aja. Pertanyaan pertama, diberikan himpunan A, B, C, D, E seperti ini. Lalu pertanyaannya, periksalah benar atau salah dari pernyataan-pernyataan berikut. Nah, apakah masing-masing benar atau salah? Yang pertama, katanya himpunan A merupakan himpunan bagian atau subset dari himpunan B. Kita lihat aja, himpunan A itu apa sih? Himpunan A itu X, di mana X ada di antara 3 sampai 4, tapi 3 yang nggak ikut, dan X bagian dari bilangan real. Sedangkan B, anggotanya juga adalah angka-angka bilangan real di antara 3 sampai 4. Cuma bedanya 3-nya nggak ada sama dengan nih. Nah, A himpunan bagian dari B apabila semua anggota A juga anggota B. Kalau kita lihat, ada anggota A yang tidak berada pada B. Apa itu? 3, ya kan? 3 merupakan bagian dari A. Oke, tapi 3 bukan bagian dari B. Jadi otomatis A bukan subset dari B. Jadi pernyataan ini salah. Oke, tapi kalau seandainya kita menyatakan bahwa B merupakan subset dari A, nah ini baru yang benar. Ya, B itu kan di antara 3 sampai 4 nih. Nah, A juga. Cuma bedanya A itu ditambahin sama 3. Kalau B itu nggak ada angka 3. Jadi semuanya yang di B ini masuk ke dalam A. Jadi B adalah subset dari A, itu benar. Tapi kalau yang ini salah. Nah, kita lanjut kedua. C adalah himpunan bagian dari E. Nah, yang ketiga, C himpunan bagian dari D. Berikut saya udah mengilustrasikan himpunan C, D, sama E dalam suatu garis bilangan. Ya. Karena himpunan C itu isinya adalah bilang-bilangan dari 3 sampai 6. Jadi kalau seandainya saya ilustrasikan dengan garis bilangan, nah, kurang lebih seperti ini nih, yang warna merah. Ya, dimulai dari 3 sampai 6. 3-nya ada sama dengan, 3-nya ikut, 6-nya juga ikut. Ya, 3-nya ikut, saya arsir tandanya. 6-nya juga ikut, saya arsir. Nah, bedanya kalau yang pada himpunan D kan X-nya berada di antara 2 sampai 7. 2-nya ikut, ada sama dengan, 7 nggak ada. Nah, kalau di D, dari 2 sampai 7, tapi 2-nya saya arsir, karena 2-nya sama dengan kan. Tuh. 7 nggak sama dengan. Nah, 7 saya nggak arsir. Ya, sama kayak yang E juga. Boleh teman-teman lihat. Oke. Setidaknya ini merupakan ilustrasi yang sering orang-orang pakai dalam himpunan suatu bilangan. Kenapa nggak dijabarin aja anggotanya? Karena ini bilangan real, teman-teman. Ya. Karena kalau saya jabarin, himpunan C itu 3, 3,01 juga masuk, 3,001, 3,12, 4,7 semua masuk ke dalam himpunan C ini. Ya, dan banyaknya jelas tak hingga, kita nggak akan bisa menjabarkan anggota elemen C. Kecuali X itu bagian dari bilangan asli, baru bisa. Ya, kalau seandainya bilangan asli berarti jadi 3, 4, 5, dan 6. Oke, karena itu biasanya kita mengilustrasikan dengan seperti ini salah satunya. Nah, kita langsung aja ngecek pernyataan berikut. C himpunan yang bagian dari E. Ya, artinya semua anggota C, berarti semua anggota ini merupakan anggota dari E. Dengan kata lain, ingat ilustrasi himpunan bagian, artinya ruangan C ini harus berada seluruhnya di dalam ruangan E. Ya, jadi ruangan yang merah ini harus masuk ke dalam yang ungu ini. Ya, kelihatannya sih enggak ya. Ya, atau kita bisa dempetin aja biar lebih jelasnya lagi. Nah, ini saya dempetin nih. Nah, oke, biar kelihatan aja. Ini yang merah,
ini yang ungu, C yang merah, ungu yang E. Kalau C himpunan bagian dari E, berarti yang merah harus berada seluruh di dalam yang ungu. Rupanya nggak ada nih, ada yang overlap. Nih yang merah keluar. Jadi kita bisa bilang bahwa C bukan subset dari E. Karena ada anggota C yang tidak pada bagian E, seperti 3. 3 bukan bagian dari himpunan E. Ya, dan juga ada lagi 3,1, 3,2, dan lain-lain. Jadi pernyataan nomor 2 juga salah. Oke, bisa dipahami teman-teman? Nah, pernyataan nomor 3, C himpunan bagian dari D. Berarti otomatis ruangan yang C harus sepenuhnya berada di dalam ruangan yang D. Jadi ruangan yang merah harus berada pada ruangan yang biru. Kayaknya masuk nih ya. Ya, atau biar lebih jelasnya kita dempetin lagi aja. Jadi saya dempetin lagi nih. Nah, kalau kita lihat, yang merah ini benar-benar sepenuhnya berada di dalam yang biru. Ya kan? Berarti udah kelihatan semua anggota yang merah pasti juga merupakan anggota yang biru, yaitu D. Jadi, bisa kita simpulkan untuk pernyataan nomor 3, ya, C beneran bagian dari bilangan D adalah suatu pernyataan yang benar. Nah, kita lanjut. Yang ini. 135 merupakan himpunan bagian dari 1, 2, 3, 4. Nah, ini jelas pernyataan yang salah juga. Kenapa? Karena ada anggota di himpunan yang kiri yang tidak terdapat di anggota yang kanan, yaitu 5. Ya. Jadi karena 5 bukan bagian dari himpunan 1, 2, 3, 4 ini, maka 135 bukan himpunan bagian dari ini. Nah, berikutnya. 1, 2, 3 merupakan himpunan bagian dari bilangan asli. Nah, ini udah jelas ya. Karena himpunan bagian asli itu mulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ada yang mulai dari 0 juga ya, tergantung kesepakatan aja. Oke. Jadi jelas himpunan ini merupakan subset dari bilangan asli karena semua anggotanya tersebut adalah anggota dari himpunan bilangan asli tersebut. Nah, yang keenam, kita coba lihat. Yang keenam ini adalah suatu himpunan bilangan real di mana anggota tersebut adalah solusi dari X kuadrat sama dengan 1. Oke, nampaknya kita disuruh solving atau memecahkan X kuadrat sama dengan 1 dulu. Oke, menurut teman-teman berapa sih X-nya? Yang dikuadratin 1. Udah kelihatan lah ya. Salah satunya adalah ya 1. 1 kuadrat jadi 1 adalah solusi yang benar. Nah, tapi kita juga punya solusi yang lain selain 1, yaitu minus 1. Teman-teman boleh coba cek kebenarannya. Kalau X-nya min 1 dikuadrat jadi 1 kan? Berarti ini juga membuat persamaan menjadi benar. Berarti ini juga solusi. Ya. Berarti himpunan yang di kiri itu sama aja kayak min 1 dan 1. Ya. Jadi himpunan ini bisa saya tulis, jabarkan anggotanya seperti ini. Dan ini katanya himpunan bagian dari bilangan asli. Apakah benar? Salah. Karena himpunan bilangan asli itu startnya dari 1, 2, 3, 4. Sedangkan di sini min 1 bukan bagian dari bilangan asli. Ya, jadi ada satu anggota yang bukan dari ini, otomatis himpunan ini bukan himpunan bagian dari bilangan asli. Ya, berarti ini salah. Oke, bisa dipahami teman-teman. Kita lanjut. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, berilah label untuk himpunan yang bersesuaian. Nah, ini ada gambaran ya. Nah, di sini keterangan buat himpunan yang akan kita taruh labelnya. Kita baca dulu. U adalah himpunan untuk berbagai bentuk geometri. S, himpunan bentuk persegi. P, jajaran genjang, ada belah ketupat, persegi panjang, dan lingkaran. C. Kita disuruh ngasih label. Jadi ruangan yang ini nih, misalkan lingkaran gede, itu ruangan untuk himpunan apa? Himpunan U, atau himpunan P, atau himpunan L, atau apa? Bisa kebayang? Nah, yang ini juga ruangan apa nih? Apakah ini S, atau ini yang C?
Nah, kita harus coba cross-check satu persatu. Nah, di pertanyaan kali ini tidak hanya menguji kemampuan kita tentang himpunan bagian, tapi juga menguji kemampuan kita atau pengetahuan kita tentang beberapa sifat-sifat geometri datar. Oke, kita mulai dari yang saya mau mencoba analisa yang persegi dulu nih. Persegi jelas termasuk persegi panjang, ya kan? Persegi adalah persegi panjang yang panjangnya sama semua. Jadi saya bisa bilang bahwa persegi bagian dari persegi panjang. Jadi himpunan S jelas merupakan himpunan bagian dari persegi panjang L. Dan kalau teman-teman lihat, persegi juga merupakan bagian dari belah ketupat. Ya kan? S merupakan himpunan bagian dari belah ketupat. Kenapa? Ayo teman-teman masih ingat apa itu belah ketupat? Nah, kalau kita lihat, persegi panjang maupun belah ketupat termasuk jajaran genjang. Ya kan? Berarti L, persegi panjang merupakan jajaran genjang. Berarti bagian dari jajaran genjang P. Nah, kita juga bisa lihat belah ketupat pun juga termasuk dari bagian dari jajaran genjang. Nah, persegi juga otomatis bagian dari jajaran genjang. Karena persegi bagian dari L sama R. Dan juga persegi memenuhi sifat-sifat jajaran genjang. Oke, jadi kita bisa bilang ruang L dan R berada di dalam P. Dan ruang S berada dalam L dan juga berada dalam R. Berarti saya bisa bilang bahwa S adalah irisan dari L sama R. Ya, jadi mungkin saya bisa mengasih label seperti ini. Ini L, ini R, dan ini yang S. Oke. Lalu lingkaran yang besar ini, ruangan yang besar ini adalah P, jajaran genjang. Oke. Persegi panjang termasuk jajaran genjang, belah ketupat termasuk jajaran genjang, dan belah ketupat yang juga persegi panjang adalah persegi. Nah, lalu apa yang belum kita masukin? Lingkaran nih. Jelas lingkaran nggak termasuk dalam jajaran genjang, ya. Pasti dia di luar dari ruangan ini. Berarti kemungkinan ini adalah himpunan buat yang lingkaran. Lalu sisanya U. U itu berbagai bentuk geometri. Nah, berarti semua ruang ini juga harus termasuk dalam U. Berarti U adalah universe-nya. Oke, bisa kebayang teman-teman sampai sini? Kita lanjut lagi. Nah, pertanyaan berikutnya, kita disuruh membuktikan. Katanya A, B sama C itu adalah suatu himpunan. Jika A merupakan himpunan bagian dari B, dan B himpunan bagian dari C, maka A adalah himpunan bagian dari C. Oke. Nah, teman-teman masih ingat bahwa pernyataan ini adalah pernyataan implikasi. Jadi jika A merupakan himpunan bagian dari B, dan, jadi kalau mau nulisnya seperti ini dengan operator dan B merupakan himpunan bagian dari C, ya, maka, nah berarti ini pernyataan kesimpulannya, A merupakan himpunan bagian dari C. A merupakan himpunan bagian dari C, berarti X bagian dari A pasti mengimplikasikan bahwa X pasti bagian dari C. Ya. A himpunan bagian dari C, berarti anggota A juga pasti otomatis anggota C. Nah, sekarang yang pertama saya lakuin adalah kita asumsi bahwa yang di sebelah kiri ini benar. Ya, jadi saya telah mentah-mentah bahwa ya A memang himpunan bagian dari B dan B juga himpunan bagian dari C. Jadi kita asumsikan bahwa A himpunan bagian dari B dan B himpunan bagian dari C. Nah, pernyataan ini kita bisa bilang bahwa X himpunan bagian dari A, karena A himpunan bagian dari B, otomatis dia mengimplikasi bahwa X bagian dari anggota B. Dan B adalah himpunan bagian dari C. Jadi kita bisa bilang bahwa X yang anggota bagian dari B pasti juga anggota dari C. Maka kesimpulan kita udah jelas bahwa si X itu juga
bagian dari C, dan X adalah bagian dari A. Jadi sudah terbukti bahwa bagian dari A merupakan bagian dari C. Jadi kurang lebih begitu saja pembuktiannya. Ya, terkadang beberapa pembuktian teorema di matematik itu nggak susah. Kita tidak perlu melakukan pembuktian metode ini, metode itu. Hanya cukup berdasarkan pemahaman dari suatu definisi. Seperti yang kita lakuin. Lanjut.